Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, NIM 190388201034. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis bahasa, di mana faktor neurologis sangat penting dalam penguasaan bahasa, yaitu neurologis membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologis mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawa sejak lahir. Betapa besar peranan otak kita dalam memperoleh pemahaman dan pemakaian bahasa. Dalam landasan neurologis bahasa sangat berkaitan erat terhadap otak manusia dan bahasa. Otak merupakan pusat saraf untuk manusia. Otak menjunut 15% dari seluruh peredaran darah ke jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Sedangkan bahasa adalah suatu sistem lambang atau simbol yang sistematis yang digunakan oleh sesuatu komunitas bahasa dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama untuk berkomunikasi. Di dalam otak manusia terdapat struktur-struktur otak. Yang pertama ada korteks cerebral, yaitu menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Korteks cerebral manusia terdiri dari dua bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Jadi, antara hemisfer kiri dan kanan itu satu kesatuan, tetapi dipisahkan dengan corpus callosum yang berfungsi sebagai penghubung dan mengkoordinasikan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, antara hemisfer kiri dan kanan keduanya saling mengontrol dalam pengontrolan gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Sedangkan corpus callosum sebagai penghubung antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan bertugas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan apa yang dilakukan kedua hemisfer tersebut. Dan ada pembagian tugas antara hemisfer, namun menjelang anak mencapai umur 12 tahun, terjadinya pembagian fungsi yang dinamakan lateralisasi. Lateralisasi merupakan belahan korteks dominan hemisfer kiri, yaitu bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan, pemahaman, dan produksi bahasa alamiah. Jadi, ketika anak berusia di bawah 12 tahun, ia cenderung menggunakan hemisfer kiri untuk berbahasa. Tetapi setelah ia berusia 12 tahun, hemisfer kiri dan kanannya berfungsi dan bertanggung jawab dalam berbahasa. Kaitannya dengan bahasa yang paling banyak berperan adalah hemisfer kiri. Pada dasarnya, hemisfer kiri dan hemisfer kanan merupakan pantulan cerminan yang keduanya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam hemisfer kiri terdiri dari 4 daerah besar yang dinamakan. Yang pertama ada lobe frontal yang bertugas mengurusi ihwal yang berkaitan dengan kognisi. Yang kedua ada lobe temporal yang bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Yang ketiga ada lobe occipital yang berfungsi menangani ihwal penglihatan. Yang keempat ada lobe parietal yang berfungsi mengurusi rasa semiotik, yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, dan muka. Kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peranan sangat penting dalam berbahasa. Telah diutarakan sebelumnya bahwa saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujaran superior atau daerah motor suplementer. Berdasarkan 3 daerah saraf tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia dan menghasilkan ujaran untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama. Dalam landasan neurologis bahasa terdapat gangguan berbahasa,
di mana gangguan berbahasa berdampak pada dua hal. Yang pertama, lambat dalam memperoleh bahasa. Yang kedua, menyimpang dari bentuk baku pada anak yang memperoleh bahasa dengan tuturan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Nah, dalam gangguan berbahasa dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang. Artinya, gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Pada sebagian anak terjadi kesulitan dalam memperoleh bahasa akibat kelainan tumbuh kembang. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa yang diperoleh. Artinya gangguan ini akibat operasi, stroke, kecelakaan atau penuaan. Gangguan berbahasa dan berkomunikasi dapat diakibatkan faktor medis dan faktor lingkungan. Faktor medis berimplikasi pada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Contoh faktor medis yaitu gangguan sebagai akibat cedera otak yang menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan psikogenik, dan gangguan pada sistem mekanisme organ wicara. Demikian pula dengan hal kerusakan sistem saraf yang menyebabkan terputusnya jaringan antara wilayah auditori dan produksi tutur, sehingga pesan ujaran tidak tersampaikan. Nah, permasalahan berbicara bersifat permanen yang menyebabkan ketidakmampuan berbahasa secara baik dan benar. Adapun beberapa gangguan lain bersifat temporer sehingga mengakibatkan kekurangan kemampuan berbahasa. Disebut kurang karena tidak mengacu pada kata tidak melainkan belum. Misalkan pada penderita gagap yang disebabkan pengaruh perasaan afektif sehingga pikiran dan ucapannya tidak tersambung dengan baik. Kesukaran melafalkan kata-kata tertentu dan kurang menguasai topik pembicaraan. Nah, kekurangan kemampuan berbahasa sebagaimana dijelaskan pada hakikatnya dapat terjadi pada 3 tahap rekonstruksi ingatan kebahasaan yang membangun proses memperoleh bahasa secara lengkap. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.